semangatnya yang luar biasa untuk puji Tuhan kita. Dia Allah yang selalu tepat waktu, yang kita bisa andalkan apapun keadaan kita, amin. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan semua kebaikan Tuhan. Bahwa Dia selalu setia di sepanjang musim, bahkan setahun ini kita bisa jalani sampai di tanggal ini karena kebaikan Tuhan. You didn't see me through, God, so I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God, so I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God, so I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God, so
Hari ini saya cuma bicara tentang judulnya apa lagi tadi bahasa ya, melepas untuk berlari gitu misalnya. Ini sesuatu yang semoga bisa bantu teman-teman. Nah, betul, melepas untuk berlari. Iya. Saya akan buka di satu ayat dulu teman-teman ya. Di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita. Dan berlomba adanya dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Teman-teman, saya mau cerita dulu untuk menjelaskan ayat ini. Suatu saat saya pernah pergi ke luar kota. Yang kamu tahu luar kota itu saya biasanya cukup simpel, saya cuma bawa tas aja. Karena saya biasanya keluar kota untuk pelayanan dan saya nggak mau terlalu ribet. Karena saya nggak mau masuk baggage claim dan sebagainya. Tapi ada momen yang terjadi saya keluar kota mau balik ke Jakarta. Saya itu dikasih bekal yang cukup banyak. Dan bekal itu dalam jumlah banyak sehingga kalau boleh jujur cukup mengganggu perjalanan saya. Kalian bayangkan kalau tas saya cuma satu tas gendong dan kemudian dikasih barang banyak banget. Dan end up mengganggu saya. Yang katanya berkat malah jadi berat gitu maksudnya. Jadi menyebalkan gitu maksudnya. Mungkin bisa kebayang teman-teman yang tadinya mungkin kamu keluar kota atau keluar negeri atau apa. Yang tadinya kamu tasnya dikit pas pulang gembolannya banyak. Pernah bisa relate di sini? Nah dan setuju nggak teman-teman? Ya tentu saja. Tim belanja itu pasti sering melakukannya. Nah kenapa itu jadi menyebalkan? Karena itu mengganggu perjalanan saya. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada waktu saya memilih dengan segala hormat, tolong jangan kasih tahu ngundang saya meninggalkannya di bandara. Jadi saya coba bawa barang saya aja. Kenapa? Toh karena barang yang dibawa itu juga nggak ada gunanya bagi saya. Jadi ya apalagi kemudian pas dicek ternyata udah agak, karena satu dan lain hal saya harus membuangnya. Akhirnya ya udah, karena satu dan lain hal saya buang, akhirnya tahu apa yang terjadi? Kecepatan saya berjalan menjadi jauh lebih cepat. Dan ini terjadi sekarang bayangkan teman-teman, kekuatan saya sama, tas saya sama, jarak yang saya tempuh itu bolak-balik sama sebenarnya. Tetapi membedakan kecepatan saya adalah berapa banyak beban yang saya gendong. Pada waktu saya bawa gendong beban itu dalam jumlah banyak, kecepatan saya berkurang dan saya harus terburu-buru ke airport. Mending kalau airportnya kecil, kalau airportnya segede Soekarno-Hatta Terminal 3 itu penyiksaan, teman-teman. Itu airport lebih gede dari gaji kalian itu maksudnya kan. Ya kan? Jadi itu airport besar sekali. Nah makanya ada sesuatu yang besar terjadi, ada sesuatu yang baik terjadi pada waktu kita memilih melepaskan beban. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Karena Alkitab menjelaskan hal yang sama. Alkitab mengatakan bahwa hidup kekristenan itu ada seperti perlombaan, bukan pertandingan, perlombaan. Kamu tidak dipanggil untuk menang, tapi kamu dipanggil untuk menyelesaikan pertandingan. Jadi gini, pertandingan Kristen itu, perlombaan Kristen itu bukan seperti lari sprint yang adu cepat-cepat gitu. No, pertandingan Kristen itu pertandingan maraton. Katakan sama-sama maraton. Maraton itu nggak dicari juara 1 atau juara 2, juara 5. Yang maraton dicari adalah siapa yang bisa menyelesaikan pertandingan. So, teman-teman juga harus ngerti, kekristenan itu bukan sprint, tapi maraton. Pelayanan itu bukan sprint, tapi maraton. Bukan soal semangat di depan, tapi hilang di belakang. Tapi bagaimana kita secara terstruktur, sistematis, masif, sengaja, satu demi satu kita menjalani kehidupan kita. So far so good teman-teman. Nah makanya karena kita maraton, banyak beban yang harus dikeluarin. Dan saya mau ngomong ada satu beban yang cukup relatable, tapi beban ini jadi sesuatu yang penting. Satu bad habits, satu kebiasaan buruk, yang sebenarnya kadang ini bisa jadi dosa, dan seringkali ini dosa, dan kalau misalnya kita memilikinya, kita akan punya beban berat sekali dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita membuangnya, secara sengaja tiap kali kita buangnya, ini akan menjadi sesuatu yang helpful, bisa membuat teman-teman maju, kamu akan less stress, kecemasan kamu akan berkurang, stres kamu akan berkurang, kekesalan kamu akan berkurang, kamu akan punya damai sejahtera lebih, kamu akan punya kekuatan lebih untuk maju. Ada yang penasaran apa? Kalau ada yang penasaran, izinkan saya ngomong. Ada dua kalimat, dua kata yang sebenarnya powerful merepresentasikan. Jadi segini, ibaratnya gini, di dalam pertandingan Kristen ada banyak hal yang kita harus buang, beban dosa dan sebagainya. Tapi ada satu yang lebih berat dari yang lain, yang lebih menyebalkan dari yang lain. Yang kalau dibuang, dampaknya akan sangat besar di kehidupan. Saya mau perkenalkan dua kata, yaitu iri hati. Iri hati. Udah lengkap semuanya? Ya udah saya pulang. Oke, God bless you. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa oke, saya udah dengar, sekarang harus ngapain lagi soal iri hati. Izinkan saya menceritakan cerita yang kedua. Saya punya satu teman saya ini salah satu saya gembalakan sekitar beberapa tahun yang lalu, pada itu saya masih menggembalakan satu komunitas.
Nah, dia cerita karena dia ini cukup pintar, dia lulus sekolah teologi ya, dia akhirnya dia ngapain gitu, akhirnya dia mengadu nasib di Jepang. Tahu kan negara anime itu kan teman-teman? Si Boku no Hero. Nah, jadi si negara anime ini mereka kerja di situ. Dia kerja di situ, dia cukup cantik, bekerja keras. Dan dia cerita ke saya, Pastor mau catch up yuk. Dan dia cerita ke saya via DM bahwa hidup ini di Jepang diberkati, hidup dia disukai orang Jepang, dia karena etos kerjanya baik dan dia dihargai, dia dicintai. Bahkan dia bilang, Pastor saya bisa nabung nih, saya bisa nabung untuk menikah gitu. Dan dia cerita bahwa pacar ada dia sama-sama di Jepang tapi beda kota gitu. Jadi mereka kerja terus sampai mati-matian demi bisa menikah. Jadi ya sudah saya bersyukur dengan dia. Tapi ada satu statement yang menarik perhatian saya. Bahwa gini, di masa dia dihargai orang Jepang, ada sekelompok orang yang tidak menghargai dia. Sekelompok orang yang merendahkan dia. Sekelompok orang yang tidak suka akan keberhasilan dia. Dan surprisingly itu adalah makhluk dan negara plus 62. Itu apa? Suku bangsanya sendiri. Astagfirullah. Bisa relate sama hal kayak gini? Bayangkan, kamu di negara orang-orang menghargai kamu, suku bangsa kamu, negara kamu sendiri tidak hargain kamu. Iri sama kamu, ngomongin kamu di belakang, dan dia ke gereja lagi mereka. Yesusnya kemana jenderal? Bisa relate gak sini? Coba kamu renungin baik-baik sekarang. Kita renungkan sama-sama. Masih manusia kan? Plus 62 gak? Konoha gak di sini? Orang Konoha kan di sini kan? Kalau orang Konoha coba direnungkan baik-baik. Kenapa? Karena ini sesuatu yang penting. Iri hati adalah sesuatu yang sangat serius. Entah kenapa kamu anggap ini serius. Kenapa? Buktinya dia bisa masuk 10 perintah Allah. Ayat ke-10, jangan mengingini kesamamu. Itu iri hati. Setuju gak? Dosa gak? Lebih dari 10. Dosa lebih dari 10. Kenapa cuma ini yang masuk? Artinya apa? Ini dampaknya besar. Dosa masih banyak yang lain teman-teman. VCS sembarangan. Gak ngerti ya? Atau pura-pura gak ngerti? Ya udah, kalau gak ngerti gak apa-apa. Masih banyak orang-orang sembarangan. Tetapi entah kenapa yang ke-10 ini masuk 10 perintah Allah. Sampai-sampai seakan-akan Tuhan ini anggapnya sesuatu yang besar. Bukan berarti dosanya cuma 10. Nah, sekarang pengen tahu gak definisi iri hati apa? Nah, iri hati definisi ini. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Pernah ketemu orang kayak gini? Sekarang kamu bayangkan, saya mau ajak teman-teman sama-sama renungkan. Kamu berhasil, teman-teman kamu happy buat kamu, tapi ada beberapa orang yang gak happy dengan kamu. Bayangkan. Kedua, kamu lagi gagal. Ada orang-orang yang ikut berempati sama kamu. Tapi yang ada malah ada orang lain yang bilang, syukurin. Bayangkan, ketemu orang kayak gitu. Kalau kita renungkan baik-baik ya, kadang kita mikir juga, nista banget tuh orang. Iya, memang nista. Tapi most of the time itu terjadi sama banyak di antara kita. Beberapa di antara kamu mungkin korban, beberapa di antara kamu mungkin mengorbankan orang lain gitu maksudnya. Kita terima aja gitu, bahwa kadang-kadang kita yang memang jadi kita memang diiriin. Tapi mungkin gak kita yang iriin orang lain? Sangat mungkin. Kenyataannya memang begitu. Kadang kita berpikir, apa sih yang ada di hati kita? Tapi kalau kita renungin baik-baik, bayangkan, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Bayangkan betapa menyebalkan orang kayak gitu. Bayangkan coba kalau kamu renungin, coba ngomong kiri kananmu, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nyebelin banget tuh manusia tuh. Coba bayangkan kamu punya teman kayak gitu, nggak usah dianggap teman tuh. Itu kayaknya layaknya dilempar bunga gitu. Sama potnya. Dan saya akhirnya merenungkan kenapa iri hati jadi sesuatu yang serius. Karena simpel aja, iri hati seringkali tidak menunjukkan seseorang, tapi menunjukkan orang yang iri. Bukan orang yang diiriin yang problem, tapi orang yang iri itu yang problem. Kenapa ini jadi serius? Kenapa Tuhan masukin sampai di 10 perintah Allah? Karena iri hati menunjukkan siapa kita lebih dibanding siapa orang lain. Bahwa ternyata, sorry ya saya ngomong, hatimu kecil, batinmu tuh kecil. Ternyata mentalmu tuh kecil. Orang sebelah kiri kanan berhasil baru dikit. Padahal berhasilnya belum sampai jadi kayak Elon Musk gitu. Duitnya belum bermiliar-miliar. Baru berhasil dapat kerjaan bentar aja. Kamu udah iri. Artinya apa? Bukan dia yang besar. Kita yang kecil. Pertanyaan saya hari ini. Kamu hatinya besar atau kecil? Kita hati besar atau kecil?
Mungkin beberapa orang langsung mikir, ini orang khotbah nyebelin banget. Iya nyebelin untuk kebaikanmu. Kenapa? Karena ada dampak yang besar dalam iri hati, yang lebih daripada yang kamu bayangkan. Soalnya gini lah, kenyataannya tahu nggak teman-teman, kamu dan saya nggak bisa bandingin hidup kita. Kita tidak bisa bandingkan hidup kita di kiri kanan. Masih kuat dengerin saya? Masih kuat? Kita nggak bisa bandingkan hidup kita. Kita punya start yang berbeda, kita punya latar belakang berbeda, kita punya suku yang berbeda, kita punya ras yang berbeda. Maka dari itu kita nggak bisa bandingin. Kayak kita nggak bisa bandingin bahwa kita berpikir bahwa seluruh dunia itu mulai dari startnya dari 0. Kenyataannya enggak. Ada orang startnya dari 50. Pernah nggak kamu di X gitu atau di Twitter atau di Instagram atau di TikTok pernah ada tulisan umur berapa kamu dapat 100 juta? Pernah dengar konten itu tahun lalu sempat muncul umur berapa kalau yang dia dewasa tahu umur 25 saya udah dapat 100 juta. Umur 26 saya udah dapat 200 juta. Kenyataannya teman-teman ada yang baru lahir udah dapat 1 miliar gitu maksudnya. Kenyataannya begitu. Sementara ada yang udah kerja 20 tahun masih minus. Ada yang lahir dalam keadaan minus, ada yang lahir dalam keadaan 0, ada yang lahir dalam keadaan super plus. Kenyataannya gitu. Artinya apa? Bisa dibandingkan nggak? Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Anyway, saya tipikal pengorban kayak gini. Saya ajak kita berpikir, saya ajak kita merenung. Kenapa? Karena saya percaya kita semua punya otak. Amin. Dan otak kita dipakai untuk dipakai. Jadi saya mau ajak kita renungkan sama-sama. Kenapa? Karena pembaharuan budimu akan mengubah hatimu. Dan apa yang diubah di hatimu akan mengubahkan hidupmu. So, makanya saya ajak teman-teman berpikir. Nah, ada ayat yang bilang gini, Amsal 14:30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Tentu bukan berarti tulangmu langsung busuk. Kamu kan nggak pernah lihat orang iri hati tiba-tiba jalan bau gitu. Kenapa? Pas dicek tulangnya, wah tulangnya busuk gitu. Poinnya adalah gini, bukan soal tulangmu, rangkamu jadi busuk, tapi poinnya adalah iri hati menghancurkan dirimu sendiri. Itu yang terjadi. Iri hati jadi penyakit untuk dirimu sendiri. Dan iri hati juga deadly. Teman-teman pernah nonton sinetron nggak? Betapa orang kalau iri hati jahatnya bukan main. Akhirnya dia akan musnah juga. Ya kayak gitu-gitu maksudnya. Membuat kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Masalah gini. Ini yang saya harus jujur tekankan. Kenapa iri hati jadi penting? Belajar tentang ini. Karena orang iri hati, kalaupun diberkati, dia tidak akan bisa nikmatin berkatnya. Nggak percaya? Saya pernah ketemu banyak orang kaya. Lebih kaya dari saya, lebih kaya dari kita. Tapi masih iri aja sama orang. Dan saking diiri sama di luar, dia lupa bahwa di dalam dia punya banyak. Tidak semua di antara kita punya mobil. Dia punya mobil banyak. Masih iri aja sama orang lain. Padahal, itu orang lain yang gambar orang lain itu cuma Instagram aja. Padahal belum tentu semuanya baik. Belum tentu keadaan yang baik. Kenapa? Orang-orang iri hati adalah orang-orang terlalu fokus ngeliat keluar. Terlalu fokus ngeliat apa yang orang punya. Dia lupa dengan apa yang dia punya. Teman-teman tahu nggak? Ada hubungan yang erat antara iri hati dan ketidakmampuan menikmati berkat. Saya ulang sekali lagi. Ada hubungan erat antara iri hati dengan ketidakmampuan menikmati berkat. Saya mau kasih contoh. Kamu punya handphone mahal, beberapa di antara kamu punya handphone, semua punya handphone di sini, smartphone. Kita punya smartphone, walau kita tidak selalu smart person, amin ya. Smartphone-nya ada, smart person-nya belum tentu ya. Nah, poin saya adalah kayak gini, kamu inget nggak masa-masa kamu pertama kali dapat handphone itu? Sukacita yang kamu rasakan. Misal orang baru dapat iPhone 20 di sini, atau iPhone berapa gitu, atau dapat handphone yang kamu impikan, atau dapat handphone yang pertama kali kamu bayangkan, kamu ingat nggak sukacitanya seperti apa? Atau kamu dapat iPad atau barang yang kamu impikan, kamu ingat? Ada yang pernah ngimpi sesuatu terus dapat barangnya? Kalau kamu pernah ngimpi seperti itu, izinkan saya ngomong bahwa kamu pertama iri, pertama happy, lama-lama kamu jadi biasa aja. Kenapa? Karena ada beda antara punya berkat dengan menikmati berkat. Antara beda yang sangat jelas, ada beda yang sangat serius. Orang bisa punya banyak berkat, tapi nggak semua bisa menikmati berkat. Teman-teman tahu nggak, Tuhan lebih suka memperbesar batinmu dibanding berkatmu. Saya ulang sekali lagi dulu, Tuhan lebih suka memperbesar batinmu dibanding berkatmu. Bukan berarti Tuhan nggak mau berkatin. Cuma Tuhan tahu, kalau berkatmu besar, batinmu kecil, kamu nggak bakal bisa nikmatin. Tapi kalau batinmu besar, berkatmu masih belum, kamu udah bisa nikmatin.
Teman-teman gini, ada sebuah kuasa pada waktu kamu bisa menikmati hal-hal kecil. Ada kuasa yang sangat besar. Tapi ada sebuah tragedi kalau kamu tidak bisa menikmati hal-hal kecil. Contoh, saya cuma mau kasih contoh. Suatu saat, ini agak konyol sih. Suatu saat saya lagi di rumah, saya lagi capek, udah selesai istirahat. Tiba-tiba bengong, saya ngelihat gorden. Terus saya ngeliat gordennya langsung mikir, ini gorden indah banget ya. Ini gorden bagus banget ya. Dan tau gak abis itu gimana? Kok saya bersyukur ya punya gorden ya. Saya bersyukur punya gorden bisa melindungi kita. Konyol kan kesannya. Ngapain gorden diliatin? Ngapain gorden disyukurin gitu? Itu gorden tuh murah. Tapi tahu nggak? Entah kenapa gara-gara saya menikmati hal kecil itu, sukacita melingkupi hati saya. Karena hal kecil. Nggak perlu tunggu saya punya rumah segede rumah Elon Musk untuk bisa bersukacita. Ngeliat gorden aja sukacita. This is very powerful. This is very good. Dan saya harap jadi sesuatu yang penting. Dan makanya kita perlu terima. Nah, saya mau ajak teman-teman renungkan sama-sama gini. Ada statement ini. Saya mau diberkati. Katakan sama-sama. Nah, selanjutnya gini. Saya mau teman saya juga diberkati. Ulang sekali lagi. Saya mau diberkati. Saya mau teman saya juga diberkati. Coba ngomong sekali lagi. Saya mau diberkati. Ngomong sebelah kirimu. Saya juga mau kamu diberkati. I want you to be blessed. Saya mau kamu berhasil. Pertanyaan saya hari ini. Bisa nggak kamu mensyukuri keberhasilan teman kamu? Bisa kamu celebrate keberhasilan teman kamu? Tantangan kamu hari ini. Misalnya tiba-tiba dia cewek ketemu cowok dan mukanya kayak aktris Korea gitu, aktor Korea gitu. Kayak Kim So Hyun gitu mukanya gitu. Lucu-lucu blow on gitu, tapi cakep. Karena cakep lebih penting daripada blow on. Wajahnya penuh, otaknya kosong. Sementara mungkin pacarmu lebih mirip Kim yang lain gitu misalnya. Kimchi gitu misalnya. Merah-merah gitu berdarah. Karena sering berantem gitu maksudnya. Pertanyaan, bisa kamu celebrate dia? Bisa gak kamu gak iri sama keadaan kamu sendiri? Kenapa? Karena kita akan susah punya visi besar kalau hati kita kecil. Ibrani 29 yuk. Ibrani 29. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu siapa? Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dan kemuliaan dan hormat. Supaya apa? Oleh kasih karunia Allah. Ia mengalami maut bagi semua. Teman-teman di Natal ini izinkan saya ngomong. Kamu tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbesar hati? Yesus adalah Tuhan berbesar hati. Dia bukan Tuhan yang kecil hati. Dia Tuhan yang punya hati yang besar. Sekarang kamu bayangkan. Segala yang dia lakukan. Itu bukan untuk keuntungan dia. Kelahirannya, kematiannya, kehidupannya, kebangkitannya. Bukan untuk keuntungan dia. Semenjak dia terima panggilan dari Tuhan. Dari Bapa di surga. Grafik hidupnya turun. Kamu bayangin gak? Ujung-ujungnya dia akan disalibkan. Dan yang menarik adalah dia disalibkan bukan karena dia. Tapi karena ente. Karena ente. Ente dan aneh. Kita. Sekarang bayangkan. Kamu pernah nonton tinju gak? Conor McGregor gitu. Conor McGregor kamu tahu petinju yang handal banget. Tahu nggak yang kaya dari Conor McGregor? Yang kaya siapa? Bukan Conor McGregor, istrinya yang kaya. Suaminya bonyok, istrinya yang tajir. Kenapa saya bahas hal ini? Karena ini yang Kristus lakukan. Dia yang bonyok, dia yang disalib. Kamu yang diterima oleh Bapa di surga. Itu Natal, Paskah itu cerita tentang itu. Dia yang bonyok, kamu yang diberkatin. Dia yang bonyok, kamu diterima surga. Dia yang terluka, kamu yang hidup. Dia yang mati, kamu yang hidup untuk selamanya bersama Bapa di surga. Sekarang kamu bayangkan kalau misalnya pas dia lagi disalib sama si Pilatus, sambil olahraga, Pilatus kan dia, sambil nyalipin orang. Sekarang renungkan, kalau misalnya sambil disalib, tiba-tiba dibengong gitu misalnya, dapat puisi bahwa, hey kamu salib ini untuk kebaikan. Tapi bukan kebaikan kamu, tapi kebaikan umat manusia. Bahkan kalau dia bayangkan, ini untuk kebaikan bukan buat kamu, tapi buat umat manusia. Supaya umat manusia bisa diterima dengan aku. Bayangkan kalau dia tersinggung. Jadi ini bukan buat gue, gitu maksudnya. Jadi ini bukan buat keuntungan gue. Dia tersinggung, dia balik ke surga, lu bayangin.
Dan udah disalib gitu misalnya dia ya. Dan kamu tahu kan dimaki-maki, udah diludahin, dicambuk, pasti salib, udah disalib dia bilang, ada lagi yang ngomong, kalau misalnya kamu anak Allah turun, bisa bayangin nggak kalau dia tersinggung gitu maksudnya. Can you imagine? Dia tersinggung. Oh gue dimaki, gue dipukul siap deh. Gue diludahin siap. Tapi lu ngomong gitu barusan, oh gue gak tahan, gue gak bisa lagi. Dia turun, dia gaplokin tuh satu-satu. Bayangkan kalau itu terjadi di hidupmu. Bayangkan. Itu yang akan terjadi. Akhirnya kalau bisa terjadi seperti itu gimana? Ya kamu dan saya selesai. Nggak masuk dunia yang akan datang. Kamu ke bawah di api neraka dan iblis akan bilang, menyala abangku. You're dead. Jangan gampang kesinggung hari ini. Tapi gara-gara itu, Filipi 2 ayat 8, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Karena dia berbesar hati, Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Akhirnya tadinya dia pikir nggak dapat apa-apa, tiba-tiba dia dapat nama di atas segala nama. Saya cuma akan share ada satu cerita. Ada yang suka nonton film nggak di sini? Tahu film? Pertanyaan apa itu, Pastor? Setiap kali saya nonton film, saya selalu ada melihat hal yang menarik, bahwa ada namanya trailer. Trailer tahu nggak? Potongan terbaik dari satu film. Kalau trailernya bagus, mungkin kita tertarik nonton. Kalau filmnya nggak bagus, kita mungkin nggak tertarik nonton. Ada juga namanya behind the scene. Behind the scene adalah bagian realita dari film itu. Ya, trailer sama behind the scene beda. Trailer itu rapi, cantik, pendek. Behind the scene itu berantakan. Cek behind the scene Avengers. Kacau beliau. Nah, kenapa kamu iri? Karena kamu membandingkan behind the scene hidupmu dengan trailer hidup orang lain. Itu masalahnya. Kamu bandingkan hidupmu dengan hidup di TikTok. Kamu bandingkan hidupmu dengan hidup di Instagram. Yang kamu sendiri nggak tahu jelas hidupnya kayak gimana. Kamu sendiri nggak bisa bayangin. Padahal kamu tahu, bagi teman-teman yang suka main Instagram, di balik satu foto yang berhasil, ada puluhan foto yang gagal. Ada foto-foto di mana bagi para ladies tahu, ada foto-foto di mana betismu tuh lebih besar daripada utang negara. Ada foto-foto di mana wajahmu lebih bengong dibanding patung di Borobudur. Poin saya adalah nggak ada yang sempurna. Tapi kadang trailer memang dibuat sedemikian rupa, Instagrammu agar terlihat indah. Tapi idenya bukan terlihat indah, tapi agar indah beneran. Kenyataan tidak semua orang hidupi indah beneran. Saya akan tutup dengan statement ini. Jangan iri sama orang, teman-teman. Kamu tahu nggak, kamu dan saya dipanggil untuk jadi terang, amin? Nah, makanya poin saya gini. Kalaupun hari ini kamu belum bisa jadi garam, minimal jangan bikin orang jadi geram. Belum bisa jadi garam kan? Belum bisa jadi terang, minimal jangan bikin orang naik darah. Dengan irimu itu. Jalanin hidupmu. Kenapa? Tuhan tidak tertarik dengan yang kamu punya. Tuhan tidak tertarik dengan yang kamu gak punya. Tuhan mau pakai kamu sesuai apa yang kamu punya. Apa yang sesuatu Tuhan taruh di dalam hidup kamu, itu yang Tuhan mau pakai. Walaupun kadang kesannya menggelikan, tapi Tuhan bisa pakai itu. Jangan iri sama orang lain. Gunakan yang kamu punya. Kalau hari ini belum bisa jadi garam, minimal jangan bikin geram orang. Jangan bikin drama yang bikin orang tahu kamu iri sama dia, seakan-akan jadi problem akhirnya. Akhirnya kamu akan menjelekkan hidupmu sendiri. Kamu tahu Tuhan punya rencana atas hidup kamu. Walaupun kesannya nggak kelihatan ya. Tapi izinkan saya ngomong, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang bersama dengan Anda. Kamu akan kurangin stres kamu akan menghilangkan begitu banyak hidupmu, pada waktu kamu berhenti iri. Caranya gimana? Kadang simple, kadang kamu perlu mute makhluk-makhluk gaib itu. Kadang kamu perlu restrict kalau perlu. Emang nggak dosa? Restrict nggak dosa. Iri yang dosa. Restrict itu nggak dosa. Unfollow dosa nggak? Nggak dosa. Asal hati-hati. Asal hati-hati. Kalaupun nggak berani unfollow, ya udah restrict. Kalaupun nggak berani, minimal jangan sampai kamu lihat. Kalau setiap kali ada apa, mute. Kalau belum kuat mental yang keberhasilan orang, nggak apa-apa. Minimal kamu sadar kalau hatimu masih kecil, ya udah. Minta Tuhan perbesar hatimu. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, teman-teman. Kenapa? Karena kadang bagi teman-teman udah kerja, ya, especially udah kerja, yang kuliah, yang baru mau lulus kuliah, saya punya satu pesan bagi teman-teman. Kadang, atau mungkin masalah di apapun fase hidupmu, ada musim di hidup kita, ada fase di hidup kita yang kita perlu, istilah bulenya gini, mind your own business.
Maksudnya apa? Kamu gak perlu mikirin orang lain, keberhasilan orang lain. Kadang kamu perlu mind your own business. Pikirin urusan kamu sendiri. Kenapa? Bukan karena kamu egois, tapi karena urusan kamu banyak. Urusan kita banyak. Kita punya hidup yang harus kita bangun. Kita punya beban tersendiri. Dan maka dari itu, kita perlu untuk berhati-hati. Ada satu ayat saya bagikan, 1 Tesalonika 4 ayat 9-12. Nah ini sesuatu yang saya harap jadi ayat yang kuat bagi teman-teman. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan ayat 11 gini, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga apa? Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar. Dan tidak bergantung kepada mereka. Ayat ini kita belajar bahwa kita hidup dalam komunitas. Betul. Tapi at the same time kita juga perlu menyadari Tuhan memang kita perlu tertanam. Tapi at the same time Tuhan punya cara sendiri berbicara dengan satu di antara kita. Tuhan punya cara personal pada Anda dan saya. Tuhan punya cara personal dan Anda dan teman-teman semua punya perjalanan tersendiri. Dan maka hari ini Tuhan tidak pernah minta kamu melenceng di track orang lain. Tuhan minta kamu untuk di track kamu sendiri. Urus persoalanmu sendiri. Saat kamu lagi dalam keadaan yang masih buruk, kalau misalnya memang belum butuh bantuan, dan kamu sadar itu dari Tuhan untuk mendidik kamu, terima. Jalanin, hidupin, jangan nyerah. Kalau stres dikit, berhenti, nangis, tapi jalan lagi. Istirahat, nangis, jalan lagi. Namanya juga hidup. Sekali lagi, karena hidup, pelayanan, kekristenan adalah maraton. Bukan apa? Sprint. Yang menang bukan yang paling cepat. Yang menang adalah yang paling bertahan. Kamu tidak dipanggil untuk menang, kamu dipanggil untuk bertahan, setia. Saya akan tutup dengan satu statement ini. Karena kesabaran dan konsistensi, keong pun masuk bahtera. Saya ulang sekali lagi. Karena kesabaran, konsistensi, tidak menyerah, keong pun masuk bahtera. Tahu dari mana pastor dia masuk bahtera? Buktinya dia masih ada sekarang. Kalian pernah lihat keong nggak? Leletnya setengah mati. Leletnya bukan pakai T, pakai DH belakangnya. Lelet. Selelet itu. Suatu saat saya di Bali, ngeliatin keong di pantai. Kesannya nggak ada kerjaan, ya emang nggak ada kerjaan pada waktu itu. Jadi saya bisa ngeliatin gitu. Ngeliatin gitu. Papannya cuma segini, jalannya, waduh, leletnya outside the box lah. Saya sempat ambil minum sampai minuman saya habis, balik lagi, masih jalan juga, baru belum setengah. Bayangkan yang model gitu aja bisa masuk bahtera. Apakah kamu diciptakan serupa dari segambar dengan Allah? Kamu lebih cepat dari dia. Kamu bisa jalan daripada dia. Dia aja bisa masuk bahtera. Kamu pun bisa masuk di dalam area di mana Tuhan mau pakai kamu. So hari ini jangan menyerah. Ini pesan Sentek 2025. Kalau belum bisa jadi garam, jangan bikin orang lain geram. Be kind to yourself. Be kind pada orang lain. Tidak segala hal di dunia ini perlu dipamerkan. Amin. Enggak perlu dipamerin. Jangan pamerkan kekayaanmu. Jangan juga pamerkan kemiskinanmu. Dua-duanya sama-sama geli soalnya. Kayak ada orang tuh yang pamer kekayaan banget, flexing namanya. Tahu gak ada satu lagi, poverty porn. Pamerin kemiskinannya. Oh iya lu gitu, lah gue. Tahu kau mendang-mending, nah itu pamer kemiskinan tuh. Ya udah, apa namanya, kayak ya walaupun kita kekurangan ini tapi gini gitu-gitu. Stop pamerkan hal itu. Keberhargaanmu bukan di kekayaanmu atau kemiskinanmu, tapi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan telah mati dan bangkit bagi kamu. Itu harusnya kamu tepuk tangan di sini, tapi ya udahlah. Oke, saya udah selesai. Saya mau doain bagi teman-teman semua sini. Tuhan, hamba-Mu sedang berbicara, tapi kau belum, bicaralah dalam bahasa yang bisa kamu mengerti. Tetap Roh Kudus kau berbicara pada setiap anak-anak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih teman-teman semua
semua yang sudah menyaksikan Impact Youth hari ini. Berharap teman-teman diberkati melalui khususnya firman Tuhan yang ada. Dan terus saksikan Impact Youth setiap minggunya di hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan mengajak teman-teman semua yang ada di Jakarta, Kelapa Gading, Sunter, sekitarnya. Tanjung Priok juga masih bisa ke sini, mau yang jauh-jauh datang juga nggak apa-apa. Yuk, ikuti ibadah bersama dengan kami di Impact Youth, di Impact Community Indonesia setiap hari Minggu jam 5 sore. Di gedung baru sekarang, di gedung IFGen di seberang ICI. Oke? Dan mulai tahun depan 2025 akan ada perubahan jam ibadah. Jadinya Impact Youth bersama dengan Impact Teens di Impact Future Gen akan ibadah bersama-sama setiap minggunya jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Sekali lagi ya, setiap minggunya jam 10, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Jadi ajak teman-teman dan saudara semua untuk beribadah secara onsite bersama-sama dengan kami semua. Dan kami juga mengajak teman-teman semua juga bergabung dalam Komsel. Mau secara online bisa hubungi sini, onsite juga ada. Teman-teman tinggal tanya, nanti diarahkan, nanti gabung ke grup yang ada sesuai teman-teman yang pelajar, mahasiswa, yang kerja, sesuai segmen masing-masing. Dan juga mengingatkan bahwa Impact Youth ada Impact Youth Goes to Campus, ataupun teman-teman semua yang punya persekutuan doa dan lain-lain mau dilayani sama kami, hubungi juga call center yang ada, kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir untuk teman-teman semua yang mau terus mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, khususnya kamu bisa beli merchandise Tangan Pengharapan, baju-baju keren ini ada gambarnya. Teman-teman bisa beli di sana, banyak banget edisi khusus Natal yang bisa jadi membuat kamu lebih keren lagi dan lebih sukacita Natal ada hadir di hidupmu. Jadi jangan lupa untuk beli, dan juga mau beliin teman sebagai hadiah Natal juga boleh, karena setiap pembeliannya kamu sedang memberkati anak-anak pedalaman makanan bergizi dan pendidikan gratis di sana. Itu saja teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus
serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.